Teman-teman yang berbahagia, kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang nasihat-nasihat dan pesan-pesan dari para ulama kita untuk kita semua yang mungkin atau pernah atau masih meninggalkan sholat, melalaikan sholat, dan mengentengkan sholat. Sudah banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan, memaparkan tentang ancaman dan teguran-teguran bagi semua orang yang meninggalkan dan melalaikan sholatnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam rukun Islam, sholat menempati urutan kedua setelah syahadat. Kita bisa menginterpretasikan bahwa syahadat adalah pintu gerbang atau batu loncatan pertama kita untuk menjadi seorang muslim, dan sholat adalah loncatan pertama, langkah pertama kita untuk mencapai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti yang kita ketahui bersama ya, meskipun kita itu punya 24 jam non-stop sehari semalam, tapi untuk hanya meluangkan waktu untuk sholat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu kadang kita itu berat. Padahal 24 jam non-stop itu udah bebas kita ngapain aja. Cuma sholat 30 menit lah paling lama, itu udah lengkap sama zikir sama ngajinya. 16 menit lah cukup. Bahkan sering kita itu cuma 5 menit. Sholat 5 menit itu mungkin kita tuh sholat asal-asalan, rukun-rukunnya nggak bener, dan kita buru-buru juga. Dan kita itu untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu itu berat banget. Kadang kalau azan, kita itu bukan langsung wudhu, langsung pasang mukena, langsung sholat, tapi kita itu masih disibukkan sama kegiatan duniawi kita, pekerjaan atau segala macam. Kita itu lalai nggak sih sama sholat? Kenapa sih bisa gitu? Kenapa sholat itu berat? Kita itu bisa tinjau dari sejarah sholat itu sendiri. Allah itu memberikan perintah sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak kayak kewajiban-kewajiban yang lain kayak zakat atau puasa atau semacamnya yang lewat perantara malaikat Jibril. Tapi sholat itu enggak. Sholat itu enggak pakai perantara siapapun, enggak pakai perantara malaikat Jibril, enggak pakai perantara apapun, tapi langsung dari Allah kepada Rasulullah sendiri, personal. Bahkan sampai harus Isra Mi'raj. Seperti yang kita tahu, Isra Mi'raj itu merupakan bukan rekreasi semata, tapi dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah juga diberikan berbagai macam cobaan. Dan belum sampai di situ juga, setelah beliau kembali dari Isra Mi'raj mengabarkan kepada kaumnya, entah itu kaum musyrikin maupun kaum muslimin, beliau itu sampai mendapat cemoohan, sampai mendapat cibiran. Mereka tuh nggak percaya, karena memang Isra Mi'raj adalah suatu pengalaman yang mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang, karena itu kayak mustahil, muhal, kok bisa ada orang yang bisa nembus ke langit ketujuh. Dan bahkan dari Mekah ke Yerusalem dalam waktu kurang dari semalam itu udah mustahil di zaman Rasulullah. Jadi dari itu aja kelihatan udah berat banget dalam pemberian perintah sholat ini yang langsung kepada Rasulullah, itu udah berat banget. Dari sejarahnya emang kelihatan udah berat banget ya. Dan itu dilimpahkan kepada kita manusia yang fana, yang penuh salah dan dosa, yang sering lupa. Itu memang lumrah untuk kita. Mungkin lupa boleh, tapi kalau sampai meninggalkan itu kan nggak bisa ditoleransi. Tapi itu nggak bisa jadi pembenaran kita sebagai seorang muslim untuk meninggalkan sholat. Karena apa? Allah itu berfirman dalam Al-Quran, "Fawailul lilladzina an sholatihim sahun." Barang celakalah orang-orang yang melalaikan kepada sholatnya. Bahkan Allah itu sampai menciri-cirikan orang yang melalaikan sholat itu adalah ciri-ciri pertama dari orang munafik. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Dan ketika mereka beranjak untuk salat, mereka itu bermalas-malasan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau kita itu termasuk golongan orang munafik, karena orang munafik itu adalah orang yang Islam dan imannya itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lalai terhadap sholatnya, sudah ada teguran dalam Al-Quran tentang itu.
di surat An-Nisa dan surat-surat lainnya. Lalu gimana sih kita sebagai seorang muslim untuk istiqomah, untuk tidak meninggalkan dan melalaikan sholat? Kita mungkin bisa mulai dari langkah awal untuk sholat 5 waktu. Tidak usah langsung adzan langsung sholat. Mungkin kita itu bisa mulai perlahan-lahan. Kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan mungkin ketika kita sudah istiqomah untuk sholat, kita itu harus mulai melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tidak melalaikan sholat. Kalau adzan, usahakan untuk segera sholat jika tidak ada halangan yang amat sangat mendesak. Mungkin dengan kita itu menjaga sholat kita, Allah akan menjaga kita semua juga. Barakallahu.